Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi kelas 4, berjumpa lagi bersama Ibu Dila di Ruang Belajar Online. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 4? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajarnya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yuk kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, untuk mengambil berkahnya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tema 3, peduli terhadap lingkungan hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di rumahku, pembelajaran 1. Sebelumnya, anak-anak sudah memperhatikan apa saja tumbuhan yang ada di sekitar kita. Di sekitar kita terdapat tumbuhan seperti jagung, singkong, padi yang memiliki manfaatnya masing-masing. Namun, di pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai padi. Mari kita simak bacaan berikut. Padi adalah tanaman penting di Indonesia. Padi merupakan suatu kebutuhan manusia sebagai sumber makanan. Padi menghasilkan beras yang kemudian diolah menjadi nasi untuk dikonsumsi. Padi tumbuh di daerah panas dengan curah hujan cukup tinggi. Daerah penghasil padi salah satunya terdapat di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lambung padi nasional. Pada pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Yang pertama, benih atau biji padi dimasukkan dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air yang mengalir supaya percambahan benih terjadi secara bersamaan. Kemudian, bibit yang siap dipindahkan dan ditanam pada lahan sawah yang luas. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Adapun tanaman padi itu akan berbunga hingga gabah matang, kecambah terisi penuh, batang menjadi keras, dan warna daunnya berwarna kuning, yang merupakan ciri-ciri padi siap untuk dipanen. Pada menanam padi, petani juga melakukan suatu perairan, memberikan pestisida, dan memberi pupuk pada tanaman padi. Nah, tadi terdapat penjelasan mengenai gabah. Gabah merupakan bulir padi yang terbungkus dalam kulit padi. Gabah ini yang selanjutnya akan dijadikan benih kembali. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari setelah panen padi. Gabah ditumbuk dengan lesu atau digiling sehingga kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih kemerahan atau ungu, bahkan berwarna hitam yang disebut sebagai beras. Baiklah anak-anak, setelah kita memahami teks bacaan tadi, marilah kita bersama menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa isi bacaan teks tersebut?
Isi bacaan teks tersebut merupakan tahap pertumbuhan padi. Pertanyaan yang kedua, mengapa tanaman padi tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar. Tanaman padi penting bagi masyarakat Indonesia karena sebagian masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Pertanyaan yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Di mana ya kira-kira anak-anak tanaman padi bisa tumbuh? Benar sekali, tanaman padi bisa tumbuh di daerah panas dengan curah hujan cukup tinggi. Pertanyaan nomor 4, berapa lama proses tanaman padi tumbuh? Kira-kira berapa lama ya? Tahapan pertumbuhan tanaman padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Selanjutnya pertanyaan terakhir mengenai apa yang dimaksud dengan gabah. Ada yang menyimak, ada yang mengetahui apa itu gabah? Benar sekali anak-anak, gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam selam atau kulit padi. Wah, anak-anak sepertinya sudah memahami teks bacaan tersebut. Baiklah anak-anak, setelah memahami teks bacaan tersebut, bagaimana sih cara kita mempertahankan padi agar tetap dinikmati oleh masyarakat Indonesia? Salah satu cara kita untuk mempertahankan tanaman padi, yang pertama yaitu menjaga bibit agar bisa ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang keempat, menjaga air agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Itulah cara kita untuk bisa mempertahankan padi agar kita dapat menikmati tanaman padi secara berkelanjutan. Semoga kita tetap menjaga kelestarian dan terus menjaga lingkungan di sekitar kita ya anak-anak. Ada yang mengetahui terbagi berapa bentang alam di permukaan bumi? Bentang alam di permukaan bumi terbagi menjadi 3. Yang pertama, daerah pantai. Yang kedua, dataran tinggi. Yang ketiga, dataran rendah. Baiklah anak-anak, mari kita bahas satu persatu. Pernahkah anak-anak main ke pantai? Apakah pantai itu? Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Jenis pantai ada 2, ada yang landai, biasanya air berwarna biru muda, dan ada yang terjal, biasanya air berwarna biru tua. Daerah pantai dimanfaatkan sebagai daerah pariwisata ataupun sebagai kebutuhan manusia untuk mencari nafkah, seperti nelayan mencari ikan dan penghasilan garam yang ada di daerah pantai. Yang kedua, dataran tinggi. Bagaimana ciri-ciri dataran tinggi? Dataran tinggi, permukaan yang ketinggiannya sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Biasanya, dataran tinggi dapat dijadikan objek pariwisata, penginapan, dan usaha perkebunan seperti teh dan kopi. Kemudian bentang alam yang selanjutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah merupakan permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di pesisir pantai dan dimanfaatkan sebagai pertanian, industri, perumahan, peternakan, dan perkebunan. Nah, anak-anak, itulah jenis dari 3 bentang alam yang ada di permukaan bumi dan memiliki ciri-ciri masing-masing yang berbeda dan memiliki manfaat juga
berbeda-beda. Semoga anak-anak bisa memahami materi kita pada hari ini. Ibu akan memberikan tugas harian yang akan dikerjakan kepada siswa-siswi kelas 4. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang disampaikan yang sudah kita pahami bersama. Sebelum Ibu tutup, marilah kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.